Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada mata pelajaran matematika. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-6. Dan pada pertemuan ke-6 ini adalah materi yang terakhir pada bab barisan dan deret. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan dan deret. Seperti biasa, sebelum kita membahas materi, beberapa hal yang harus kalian persiapkan di antaranya yaitu yang pertama, absensi. Pastikan kalian sudah melakukan absensi pada link yang sudah saya bagikan. Kemudian yang kedua, kalian siapkan diktat dan buka halaman 16-19. Yang ketiga, siapkan buku dan alat tulis. Dan yang keempat, jangan lupa berdoa. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmetika. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Yang keempat, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri. Dan yang kelima, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri tak hingga. Yang pertama, kita akan membahas langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan dan deret. Ada 4 langkah. Yang pertama yaitu tentukan apakah permasalahan tersebut merupakan permasalahan barisan aritmetika, deret aritmetika, barisan geometri, deret geometri, atau deret geometri tak hingga. Jadi salah satu saja ya. Kemudian yang kedua, kalian tentukan model matematikanya. Kemudian yang keempat, dari model matematika tersebut kalian tentukan penyelesaiannya. Dan yang keempat, kalian interpretasikan jawaban dari nomor 3 dari penyelesaian. Karena materinya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret, berarti langsung saja kita pelajari contoh soal dan penyelesaian. Soal yang pertama, suatu perusahaan pada tahun pertama memproduksi 5.000 unit barang. Pada tahun-tahun berikutnya, produksi turun secara bertahap sebesar 80 unit per tahun. Pada tahun keberapa perusahaan tersebut memproduksi 3.000 unit barang? Nah, untuk soal ini ya, berarti langkah pertama kita analisis dulu. Soal nomor 1 ini merupakan soal dari barisan aritmetika, deret aritmetika, barisan geometri, deret geometri, atau deret geometri tak hingga. Jadi kita analisis tahun pertama memproduksi 5.000 unit barang. Tahun berikutnya produksi turun secara bertahap. Nah, kalau turun secara bertahap, berarti kan turunnya sama ya, sebesar 80 unit per tahun. Nah, berarti ini adalah permasalahan dari barisan aritmetika. Dari mana kita tahu? Dari kalimat yang kedua, yaitu produksinya turun secara bertahap. Berarti turunnya itu tetap sebesar 80 unit per tahun. Nah, setelah itu kita buat model matematikanya. Itu dari soal diketahui bahwa suku pertama, tahun pertama, kita anggap sebagai suku pertama ya, produksinya sebesar 5.000 unit barang. Berarti A sama dengan 5.000. Kemudian B itu sama dengan min 80 karena D itu turun secara bertahap ya, sebesar 80 unit per tahun. Berarti B-nya adalah min 80. Kenapa min 80? Karena dia itu turun ya produksinya.
bukan naik. Kalau naik itu 80 positif, tapi kalau turun berarti min 80. Kemudian diketahui juga bahwa dari pertanyaannya ya, pada tahun keberapa perusahaan tersebut memproduksi 3.000 unit barang. Berarti 3.000 ini adalah sebagai UN. Karena N-nya ini belum diketahui dan akan kita cari. Nah, yang ditanyakan adalah tahun keberapa, berarti N. N ini yang akan kita cari. Sekarang kita jawab. Nah, rumus UN dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Sekarang kita ganti UN dengan 3.000 dari yang diketahui, kemudian A-nya dengan 5.000, dan B-nya dengan min 80. Hasilnya adalah 3.000 sama dengan 5.000, ini N kali min 80 hasilnya min 80N, min 1 kali min 80 hasilnya 80. Nah, kemudian ini variabelnya, yang memuat variabel supaya positif kita ini ya pindah ruas ke ruas kiri menjadi 80N. Kemudian ini yang 3.000 itu kita pindah ke ruas kanan menjadi min 3.000. 5.000 dikurangi 3.000 itu 2.000. 2.000 plus 80 hasilnya 2080. Berarti nilai N sama dengan 2080 per 80. Hasilnya sama dengan 26. Jadi perusahaan produksi 3.000 unit barang yang terjadi pada tahun ke-26. Nah, ini yang namanya interpretasi jawaban. Jadi setelah kita tahu N sama dengan 26, kita kembalikan lagi N itu apa? N adalah tahun ke berapa ya? Nah, ini yang namanya interpretasi jawaban. Ini ada pada soal yang berupa soal kontekstual atau soal cerita. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar Rp50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah Rp1.000.000, tentukan jumlah gaji selama 1 tahun pertama. Sama seperti soal nomor 1, langkah pertama kita analisis dulu jenis soalnya ya, merupakan barisan aritmetika atau deret aritmetika, geometri, atau deret geometri tak hingga. Nah, dari soal ini ada kata-kata dinaikkan sebesar 5.000 setiap bulan. Jadi kan kenaikannya tetap ya, setiap bulan sebesar 50.000. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jumlah gaji selama 1 tahun pertama. Nah, dari kata kunci tersebut bisa kita tentukan bahwa permasalahan nomor 2 ini merupakan permasalahan deret aritmetika. Setelah itu kita buat model matematikanya, yaitu diketahui bahwa A sama dengan 1 juta. Gaji pertama karyawan tersebut, gaji pertama kan berarti suku pertama atau A. A-nya sama dengan 1 juta. Kemudian B-nya adalah 50.000. Jadi itu naik setiap bulan ya, naiknya tetap yaitu sebesar 50.000, jadi beda. Kemudian N itu sama dengan 1 tahun, karena gaji yang diterima itu setiap bulan, berarti tahun ini kita jadikan bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Kemudian yang ditanyakan adalah SN atau S12. Sekarang kita jawab soalnya. SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Ini adalah rumus jumlah N suku pertama. Masih ingat ya? Setelah itu kita ganti N-nya dengan 12. Kemudian A-nya kita ganti dengan 1 juta dan B-nya dengan 50.000. Kita peroleh S12 sama dengan 12 per 2 kali
2 kali 1 juta ditambah N-1, 12 min 1 berarti 11 kali 50.000. S12 sama dengan 6 kali 2 juta plus 550.000. Sama dengan 6 kali 2.550.000. Sama dengan 15.300.000. Nah, sekarang sudah ketemukan penyelesaiannya, tinggal kita interpretasikan. Kita kembalikan ke soalnya. Jadi, jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama adalah Rp15.300.000. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Pada tahun pertama, sebuah perusahaan produksi barang sebanyak 400 unit. Pada tahun-tahun berikutnya, produksinya menurun setengah dari jumlah produksi tahun sebelumnya. Tentukan banyak produksi pada tahun kelima. Sama seperti langkah pada soal nomor 1 dan 2, kita analisis dulu jenis soal nomor 3. Jadi pada tahun pertama memproduksi 400 unit, kemudian tahun-tahun berikutnya produksinya menurun setengah dari jumlah produksi tahun sebelumnya. Tentukan banyak produksi pada tahun kelima. Nah, karena ada setengah ini ya, ada setengah berarti merupakan suatu permasalahan barisan geometri. Nah, dari hal di atas bisa kita tulis model matematikanya yang diketahui bahwa A sama dengan 400 unit produksi pada tahun pertama. Suku pertama ya sama dengan 400. Kemudian rasionya sama dengan setengah. Nah, ini penurunannya menurun setengah ya. Jadi ini tidak pakai negatif. Ya kan, karena kan setengah aja sudah turun tetap positif. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah banyak produksi pada tahun kelima, berarti U5. Kalau jumlah berarti S ya, tapi kalau tidak ada kata-kata jumlah, banyak produksi pada tahun kelima berarti U5. Sekarang kita jawab. Jadi, kalian ingat lagi rumus untuk barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Berarti U5 sama dengan A kali R pangkat 4. Tinggal kita ganti A-nya dengan 400 dan R-nya dengan setengah. 400 setengah pangkat 4 itu 1/16. 1 pangkat 4, 1. 2 pangkat 4, 16. Sama dengan 25. Atau mencarinya dari 400 dibagi 16, hasilnya 25. Nah, ini sudah kita selesaikan. Penyelesaiannya adalah U5 sama dengan 25. Tinggal kita interpretasikan. Kita kembalikan lagi ke soalnya. Jadi kita jawab soalnya, karena yang ditanyakan tentukan banyak produksi pada tahun kelima, maka interpretasinya dari jawaban adalah jadi banyak produksi pada tahun kelima adalah 25 unit barang. Kita lanjut ya dengan soal nomor 4. Jumlah penduduk suatu kota dalam 10 tahun menjadi 2 kali lipat. Menurut perhitungan, pada tahun 2020, jumlah penduduk kota tersebut mencapai 6,4 juta orang. Berapakah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 1970? Nah, kita analisis dulu ya. Soal nomor 4 merupakan permasalahan dari barisan aritmetika, barisan dan deret aritmetika atau barisan dan deret geometri. Kalau seperti ini, kalau ada 2 kali lipat, kemudian turun setengah seperti nomor 3, berarti ini merupakan geometri ya, barisan dan deret geometri. Kita jawab dulu ya. Penyelesaiannya, permasalahan di atas merupakan permasalahan barisan geometri. Jadi walaupun ini ada kata jumlah, tapi ini tetap barisan geometri. Nah, permasalahan di atas kalau kita tuliskan dalam bentuk tabel, jadi kalian boleh bikin tabel supaya mempermudah ya. Yaitu kita buat tabel seperti ini.
Jadi tahun 1970 ini yang ditanyakan ya, berarti kita mulai dari tahun yang awal ya, tahun yang awal ini 1970 yang paling lama itu sebagai tahun pertama. Kemudian yang diketahui lagi 2020 menjadi tahun yang terakhir. Karena ini 10 tahunan, berarti kita tulis dari 1970, 80, 90, 2000, 2010, dan 2020. Ini kalau urutannya adalah tahun pertama, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada tahun ke-6, yaitu tahun 2020, diketahui jumlah penduduknya 6.400.000. Kalau di sini 6,4 juta, kalau kita uraikan menjadi 6.400.000 jiwa ya, juta jiwa. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah U1 jumlah penduduk pada tahun 1970. Berarti yang ditanyakan adalah A ya, U1 atau A. Sekarang kita tulis dulu yang diketahui bahwa U6 sama dengan 6.400.000. Kemudian R sama dengan 2 ya, kenaikannya kan 2 kali lipat, berarti rasionya atau R sama dengan 2. Dan yang ditanyakan adalah A. Kita jawab. Jadi untuk rumus barisan geometri seperti tadi ya, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Berarti U6 sama dengan A kali R pangkat 5. Kita masukkan U6, kita ganti dengan 6.400.000. Kemudian A-nya ini yang akan kita cari tetap, R-nya diganti dengan 2 pangkat 5. Berarti kita peroleh 6.400.000 sama dengan 32 kali A. A sendiri sama dengan, ini 32-nya pindah ruas berarti jadi dibagi 6.400.000 per 32, hasilnya adalah 200.000. Nah, ini penyelesaiannya sudah ketemu, tinggal kita jawab ya atau interpretasikan. Jadi jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 1970 sebanyak 200.000 jiwa. Kemudian kita lanjutkan contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal nomor 5. Sebuah bola pingpong dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 2 meter. Setiap kali bola itu memantul, ia mencapai ketinggian 3/4 dari ketinggian yang dicapai sebelumnya. Hitunglah panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti. Penyelesaiannya, nah soal seperti ini, ya kalau sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian tertentu, kemudian memantul. Nah, setelah itu mencapai ketinggian berapa dari ketinggian semula. Kemudian pertanyaannya, yaitu panjang lintasan bola sampai berhenti, berarti ini merupakan permasalahan dari deret geometri tak hingga. Ya, diingat-ingat ya. Jadi kalau sebuah bola, kemudian dijatuhkan, kemudian memantul, setelah itu disuruh mencari panjang lintasan bola, berarti merupakan permasalahan deret geometri tak hingga. Nah ini bisa kita ilustrasikan seperti ini ya, kita gambar, jadi ada sebuah bola jatuh dari ketinggian tertentu, ini ketinggiannya 2 meter, berarti ini memantul ya, kalau dijatuhkan memantul, ini adalah pantulan pertama, kemudian ini pantulan kedua, dan seterusnya ya, nanti akan berhenti sendiri seperti ini. Nah ini ilustrasinya. Nah dari hal di atas bisa kita tulis yang diketahui ya, yaitu bahwa A sama dengan 2. Jadi yang pertama itu adalah 2 meter ketinggiannya. Kemudian rasionya, jadi dia akan memantul tingginya ini kan 2. Nah ini tingginya berapa? 3/4 dari tinggi semula. Jadi ini 3/4 kali 2 ya. Dan seterusnya ini 3/4 kali ini panjangnya, ini pantulan pertama. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang lintasan bola.
Jawabnya, yang pertama, karena ini adalah deret geometri tak hingga, kita cari dulu S tak hingganya. S tak hingga rumusnya adalah A per 1 min R. Berarti tinggal kita masukkan A-nya itu 2 dan R-nya 3/4. Hasilnya berarti 2 per 1/4. Sama dengan kalau kita tuliskan dalam bentuk perkalian berarti sama dengan 2 kali 4/1 atau 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, ini adalah ilustrasi lagi ya dari yang tadi. Ini menunjukkan pantulan. Suku pertama adalah A. Ini, jadi ini memantul ya. Nah, ini yang terjadi pada bola adalah yang ini. Bukan yang putus-putus, tapi yang penuh, garis penuh. Ini mulainya dari ini yang kuning, kemudian memantul ke atas terus ke bawah, berarti 2 kali ya, atas bawah, atas bawah, atas bawah, dan seterusnya. Nah, untuk perbandingan coba kalian lihat gambar yang tadi ya. Ini adalah lintasan bolanya seperti ini ya, lintasan, panjang lintasan. Nah, ini diwakili dengan garis kuning tapi yang penuh, bukan yang putus-putus. Nah, berarti dari hal ini U1, U2, U3, dan seterusnya, bisa kita tuliskan bahwa panjang lintasan bola adalah 2 kali ini, 2 kali U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya, dikurangi dengan A, dikurangi yang putus-putus. Ya enggak, ini panjang lintasannya kan seperti ini. Berarti bisa kita tuliskan bahwa rumus dari panjang lintasan bola adalah 2 kali S tak hingga dikurangi A. Jadi ini rumus paten ya, ini harus kalian tahu. Bahwa panjang lintasan bola itu sama dengan 2 kali S tak hingga dikurangi A. Berarti kalau kita jawab panjang lintasan bola yang tadi, karena S tak hingganya sudah ketemu yaitu 8, sama dengan 2 kali 8 min 2, sama dengan 16 dikurangi 2, sama dengan 14. Hasilnya sudah, tinggal kita jawab soalnya. Jadi panjang lintasan bola sampai berhenti adalah 14 meter. Paham ya? Nah, karena materi dan contoh soal sudah selesai, sudah tuntas kita bahas, saatnya kita berlatih, yaitu dengan mengerjakan latihan soal pada diktat halaman 19. Nah, kemudian karena materi ini adalah materi yang terakhir dari bab barisan dan deret, berarti ada penugasan mandiri. Nah, tugas mandirinya adalah dengan kalian mengerjakan latihan ulangan pada diktat halaman 20-22. Nah, kalian bisa mulai mengerjakan sekarang ya, dioret-oretan ya, sambil menunggu link Google Forms tentang penugasan mandiri yang akan segera saya share. Soalnya sama, tapi bedanya nanti kalian tinggal ngeklik saja ya jawabannya. Jadi lebih mudah. Paham ya? Nah, kemudian kegiatan pada pertemuan yang akan datang, tentu saja setelah materi selesai, saatnya diadakan evaluasi dari saya. Yaitu nanti akan ada penilaian harian 1 dari bab barisan dan deret. Nah, soal berupa pilihan ganda sebanyak 10 soal, dan nanti soalnya dalam bentuk link Google Forms yang akan memudahkan kalian dalam mengerjakan latihan soal. Tibalah kita pada penghujung pertemuan. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.